Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Kerajaan Aceh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dia Elora. Saya Salsa Aulia. Dan saya, Fahriza Hadafi. Yuk simak baik-baik. Kamu tahu nggak kalau Kerajaan Aceh pernah kirim utusan ke Turki Utsmani? Serius? Buat apa? Buat minta bantuan militer, soalnya waktu itu Aceh lagi perang sama Portugis yang nguasain Malaka. Hebat ya, diplomasi luar negerinya udah canggih banget. Wah, keren banget. Jadi Aceh nggak cuma kuat di dalam negeri, tapi juga punya pengaruh ke luar negeri. Iya, makanya Sultan Iskandar Muda dihormati banget. Dia juga bikin undang-undang namanya Adat Mekuta Alam buat ngatur kehidupan rakyatnya. Wah, berarti pemerintahannya juga teratur ya. Nggak asal berkuasa aja. Betul. Dan Aceh juga punya banyak pesantren atau dayah. Di sana masyarakat belajar Al-Quran, fikih, bahkan ilmu falak. Pantes aja Aceh dapat julukan Serambi Mekah. Emang bener-bener pusatnya Islam. Tapi aku sedih juga sih waktu tahu akhir kerajaan ini. Belanda menyerang habis-habisan sampai banyak tokoh Aceh gugur. Iya, tapi semangat juangnya luar biasa. Banyak pahlawan lahir dari sana, kayak Kat Nyak Dien dan Teku Umar. Bener banget. Walaupun kerajaan runtuh, semangat perlawanan rakyat Aceh tetap hidup. Inspiratif banget. Wah, makin semangat belajar sejarah nih jadinya. Nggak nyangka kalau Aceh punya pengaruh sebesar itu di masa lalu. Nah, percakapan tadi adalah sebagian dari sejarah Kerajaan Aceh. Yuk simak baik-baik untuk keseluruhan sejarahnya. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1496 dan mencapai masa kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Kerajaan ini berpusat di Banda Aceh dan menjadi salah satu kekuatan Islam terbesar di Asia Tenggara. Pada masa kejayaan, Aceh berkembang pesat dalam perdagangan, terutama karena hasil lada, emas, dan rempah-rempah yang menjadi komoditas utama. Letaknya yang strategis di ujung barat Indonesia menjadikan Aceh sebagai pelabuhan penting di jalur pelayaran internasional. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidi, Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru. Pada tahun 1528, Ali Mughayat Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar yang berkuasa hingga tahun 1571. 3 masa kejayaan 1607 sampai 1636. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Di masanya, Aceh menjadi pusat perdagangan internasional. Menjalin hubungan diplomatik dengan negara asing seperti Turki Utsmani, Inggris, dan Belanda. Membangun armada laut yang kuat. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Sayangnya ekspedisi ini gagal, meskipun pada tahun yang sama Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa penduduknya ke Aceh.
Pada masa Sultan Alauddin Rigayat Shah Said Al-Mukamil, kakek Sultan Iskandar Muda, didatangkan perutusan diplomatik ke Belanda pada tahun 1602 dengan pimpinan Tuanku Abdul Hamid. Sultan juga banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin dunia seperti ke Sultan Turki Selim II, Pangeran Maurits van Nassau, dan Ratu Elizabeth I. Semua ini dilakukan untuk memperkuat posisi kekuasaan Aceh. Aceh juga dikenal sangat kuat dalam bidang diplomasi internasional. Salah satu buktinya adalah saat Aceh mengirim utusan ke Kesultanan Turki Utsmani untuk meminta bantuan menghadapi Portugis di Malaka. Hubungan ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Aceh dalam dunia Islam saat itu. Sistem pemerintahannya berbentuk monarki Islam, dipimpin oleh seorang sultan. Sultan berkuasa penuh, namun dibantu oleh para pejabat seperti ulebalang bangsawan daerah dan ulama. Ulebalang yang diberi hak mengurus daerah otonom non-Hesagoe, secara teori adalah pejabat sultan yang diberikan sarakata pengangkatan dengan cap sikureng. Namun fakta di lapangan mereka adalah merdeka. Memang Sultan Aceh tidak dapat mengontrol semua ulebalang yang telah menjadi pejabat di pedalaman. Dengan lemahnya pengontrolan ini sehingga mereka lambat laun tidak mau tunduk lagi dan mengindahkan kekuasaan sultan. Mereka mulai berdagang dengan pedagang asing di pelabuhan mereka sendiri. Saudagar-saudagar yang terlibat dalam perdagangan luar negeri ini tidak mau menyetorkannya kepada petugas sultan, tetapi menyetorkannya kepada ulebalang langsung. Kehidupan ekonomi. Aceh menjadi pusat perdagangan lada, emas, dan rempah-rempah. Memiliki pelabuhan dagang besar yang ramai oleh pedagang dari Arab, India, Tiongkok, dan Eropa. Pajak dari perdagangan menjadi kerajaan. Produksi terbesar terjadi pada tahun 1820. Menurut perkiraan Penang, nilai ekspor Aceh mencapai 1,9 juta dolar Spanyol. Dari jumlah ini 400.000 dollar dibawa ke Penang, senilai 1 juta dolar diangkut oleh pedagang Amerika dari wilayah Lada di pantai barat. Sisanya diangkut kapal dagang India, Prancis, dan Arab. Pusat Lada terletak di pantai barat yaitu Rigas, Teunom, dan Melaboh. Kehidupan sosial dan budaya. Islam sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Banyak lembaga pendidikan Islam berkembang. Sastra dan seni Islam seperti syair, hikayat, dan kaligrafi sangat berkembang. Para ulama Aceh banyak terlibat dalam karya di bidang keagamaan yang dipakai luas di Asia Tenggara. Syekh Abdul Rauf menerbitkan terjemahan dari tafsir Al-Quran Anwarut Tanzil wa Asrarut Takwil, karangan Abdullah bin Umar bin Muhammad Syirazi Al-Badlawi ke dalam bahasa Jawi. Kemudian ada Syekh Daud Rumi menerbitkan Risalah Masailal Muhtadin li Ikhwanil Muhtadi yang menjadi kitab pengantar di Dayah sampai sekarang. Syekh Nuruddin Ar-Raniri setidaknya menulis 27 kitab dalam bahasa Melayu dan Arab. Yang paling terkenal adalah Sirat Al-Mustaqim, kitab fikih pertama terlengkap dalam bahasa Melayu. Sebagaimana daerah lain di Sumatera, beberapa cerita maupun legenda disusun dalam bentuk hikayat. Tokoh penting, Sultan Ali Mugayat Shah, pendiri Kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda, membawa Aceh ke masa kejayaan, Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani, ulama besar dan sastrawan Aceh. Kemunduran dan runtuh. Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, terjadi kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus, 1840, serta Bengkulu ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Perebutan kekuasaan, Perang Saudar, peninggalan Kerajaan Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman,
masjid yang merupakan pusat peradaban dan pendidikan Islam di Aceh. Meriam Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Selim II dari Turki Utsmani, dikirimkan beberapa teknisi dan pembuat senjata ke Aceh. Selanjutnya Aceh kemudian menyerap kemampuan ini dan mampu memproduksi meriam sendiri dari Kuningan. Meriam-meriam inilah yang merupakan saksi bisu masa lalu dan bukti kekuatan militer Kerajaan Aceh. Taman Sari Gunongan. Gunongan dulunya adalah tempat keluarga kerajaan bercengkerama, dibangun oleh Sultan Iskandar Muda untuk permaisurinya. Makam Sultan Iskandar Muda. Makam ini terletak di Kompleks Bapris Museum Aceh, di samping pendopo Gubernur Aceh. Benteng Indrapatra. Benteng ini merupakan peninggalan arsitektur bersejarah yang masih berdiri. Uang emas Kerajaan Aceh. Uang emas ini merupakan mata uang yang digunakan pada masa kejayaan Kerajaan Aceh. Hikayat Aceh. Karya sastra ini memberikan gambaran tentang kehidupan dan sejarah Kerajaan Aceh. Kitab Bustanus Salatin. Kitab ini merupakan sumber sejarah yang lengkap tentang Kerajaan Aceh, ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri.